Iya, umat yang dikasihi Tuhan, mulai minggu hari ini sebagaimana sudah diwartakan, kita mulai menggunakan terjemahan baru 2. Sehingga mulai hari ini Alkitab tidak lagi ditayangkan. Bapak Ibu yang belum memiliki Alkitab terjemahan 2 bisa menggunakan Alkitab terjemahan 1 yang dimilikinya ataupun dari HP-nya dengan mengikuti pembacaan yang kami lakukan. Nanti kita akan bersama-sama mengikuti pada saat dibacakan. Kali ini oleh karena kita ada baptisan dan CD, maka bacaan yang dibaca hanyalah bacaan Injil. Kita bersama akan bersama-sama mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan Minggu Pembaptisan Yesus. Bersyukur di peristiwa pembaptisan Yesus yang kami rayakan. Bersama-sama kami telah hadir anak-anak-Mu yang juga hendak menerima pelayanan baptisan dan juga pengakuan percaya. Kami hendak menyaksikan karya kasih Tuhan dalam hidup mereka dan juga mengingat karya kasih Tuhan dalam hidup kami. Maka kami perlu karya Roh Kudus untuk menerangi hati kami semua, supaya kami dapat beroleh pesan firman Tuhan yang senantiasa dapat membaharui kehidupan kami, meneguhkan kehidupan kami, dan menerangi jalan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di tengah kami dan akan memberkati jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami percayakan waktu pelayanan firman ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga,
Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana tahun baru, maka izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Selamat tahun baru. Sudah selesai liburan semua? Besok Senin sudah kembali beraktivitas, masuk sekolah, masuk bekerja kembali. Semangat semuanya. Puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Minggu Baptisan Yesus seperti di dalam doa, dan juga kita bersyukur bahwa hari ini di antara kita telah hadir anak-anak kita, saudara-saudara kita yang akan dibaptiskan dan juga mengaku percaya. Kita akan merenungkan tema dikasihi dan berkenan kepada Allah. Saya akan mulai dengan seorang tokoh yang bernama Yudi Latif. Yudi Latif adalah seorang aktivis dan cendekiawan yang pernah menjabat menjadi kepala BPIP. BPIP adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Menurutnya pangkal keburukan kekuasaan itu bermula ketika seseorang itu lebih terobsesi kepada cinta kekuasaan, the love of power, ketimbang kekuasaan untuk mencintai, the power to love. Menurut Yudi Latif, krisis kenegaraan di negeri ini karena jagat politik di negeri kita lebih didekap, begitu kalimatnya, orang-orang yang cinta kekuasaan tinimbang kekuasaan untuk mencintai. Kalau kita cermati, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang haus dan cinta akan kekuasaan akan memakai segala cara untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan itu. Segala cara. Mulai dari cara-cara yang halus dengan pencitraan. Mungkin dengan membagikan sesuatu yang baik. Sampai cara-cara yang kasar. Black campaign atau kampanye hitam yang kita tahu ya. Membuat berita bohong atau berita hoax, fitnah, intimidasi, ancaman. Bahkan tidak jarang ada yang membuat adu domba, memecah belah sehingga rakyat yang menjadi korban. Maka pesan di tahun politik ini adalah kita jangan anti, jangan sampai juga golput. Kita justru dukung mereka yang rindu menggunakan kekuasaan untuk mencintai. Mereka yang rindu melakukan karya bagi banyak orang. Kita justru harus mendoakan dan mengharapkan di Indonesia ini semakin banyak orang yang menggunakan kekuasaan itu untuk mencintai sesama dan berjuang bagi keadilan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Itu doa kita bersama, sesuatu yang harus kita syafaatkan terus dan kita pilih nantinya. Nah, di Minggu Baptisan yang kita rayakan dalam konteks baptisan Yesus oleh Yohanes dalam bacaan Injil kita tadi,
boleh dikatakan adalah sebuah tindakan. The power to love. The power of love dari Yesus. Betapa tidak? Yesus, Sang Anak Allah yang Maha Kuasa, di dalam bacaan kita telah menunjukkan kembali bahwa kuasa yang dimilikinya sebagai anak Allah, sebagai Allah sendiri, bukan dipakainya untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk menyatakan kebesaran, kekuatan kasih-Nya ketika Ia dibaptiskan. Seperti apa itu? Mari kita bersama memperhatikan. Kita tahu tadi dalam bacaan Injil, Yohanes Pembaptis memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Kita perlu tahu bahwa baptisan tobat ini diserukan bagi semua orang tanpa terkecuali. Ini menjadi sesuatu yang penting. Mengapa? Karena seruan tobat yang ditujukan bagi semua orang ini di tengah sebuah pemahaman orang Yahudi yang merasa bangga bahwa mereka ini umat istimewa, umat yang bersih di hadapan Tuhan. Tertullianus, salah seorang bapak gereja, mengatakan bahwa orang Yahudi ini membersihkan diri setiap hari, sebab setiap hari ia bisa cemar. Mereka punya pemahaman ini berdasarkan Imamat 11-15. Mereka sangat menghayati soal pembersihan dan penyucian secara simbolis dalam ritual ibadah mereka. Sehingga sebenarnya mereka sangat bangga dengan yang namanya pembersihan dan penyucian diri. Nah, soal baptisan ini biasanya bukan ditujukan bagi mereka, karena mereka sudah biasa membersihkan diri. Baptisan itu biasanya ditujukan untuk proselit. Apa itu proselit? Itu bagi mereka orang-orang yang ingin masuk menjadi kelompok Yudaisme. Baptisan itu ditujukan untuk orang-orang itu. Tapi di sini Yohanes Pembaptis menyerukan bahwa seruan tobat itu tidak hanya bagi orang-orang di luar Yahudi, tapi juga bagi orang Yahudi. Artinya ditujukan bagi semua orang tanpa terkecuali memerlukan pertobatan itu. Tidak ada seorang pun yang berhak merasa dirinya bersih. Semua orang memerlukan pertobatan. Jadi bayangkan, seruan tobat itu diperdengarkan di tengah situasi orang-orang yang merasa dirinya bersih, dirinya berkenan di hadapan Allah. Kalau kemudian di dalam bacaan Injil, Yesus kemudian memberi diri dibaptiskan, disinilah menunjukkan, tadi saya katakan, the power to love. Kekuatan untuk mencintai itu sungguh nyata. Kok bisa? Bapak Ibu bayangkan, di tengah umat yang merasa bersih dari dosa, merasa diri berkenan kepada Allah, sehingga bisa merasa tidak perlu bertobat, datanglah Yesus yang disebut Yohanes lebih berkuasa dari dirinya. Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus, disebut oleh Yohanes di ayat 7-8 ini, datang dan memberi dirinya dibaptis. Yesus yang lebih berkuasa dan tidak berdosa itu bersedia dibaptiskan. Karena cintanya yang besar membuat dia bersedia berdiri bersama, solider
bersama dengan para pendosa, disamakan dengan para pendosa dan menerima baptisan pertobatan itu. Yesus bersedia dibaptiskan selain karena solidaritasnya. Yesus juga menyatakan keberpihakan pada gerakan moral yang tengah diserukan oleh Yohanes untuk menyatakan pertobatan itu diperlukan bagi semua orang. Menunjukkan betapa rendah hatinya Yesus. Dia meneladankan ketaatan kepada Bapa. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa pembaptisan Yesus terjadi yang namanya teofani yang menyingkapkan jati diri Yesus. Tadi kita melihat dalam bacaan Injil, jati diri Yesus tersingkap di sana ketika langit terkoyak, roh seperti burung merpati, dan ada suara yang terdengar menyatakan, dialah anak Allah yang dikasihi dan kepadanya Allah berkenan. Umat yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini tadi kita mengikuti ibadah yang pertama, ada nyanyian mazmur yang menggambarkan suara Allah yang mengguntur, suara Allah yang dahsyat. Jadi kalau kita membayangkan ketika peristiwa pembaptisan Yesus ada penampakan ya, yang begitu dahsyat, lalu ada suara Allah yang luar biasa, itu kita bisa membayangkan betapa menakjubkannya. Pernyataan Allah tentang jati diri Yesus, bahwa dia adalah anak Allah. Ingat teman-teman yang katekisasi, sebutan anak Allah menunjukkan jati diri Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri. Anak Allah bukan berarti Allah beranak, bukan ya. Anak Allah adalah bahasa metafor menunjukkan identitas Yesus sebagai Allah sendiri. Yesus adalah Allah sendiri. Dia yang dibaptis itu adalah Allah sendiri, dan yang kepadanya Allah berkenan. Apa yang mau dikatakan di sini? Lewat peristiwa ini memberi pengharapan kepada kita menghayati bahwa di dalam Yesus, bagi kita yang percaya kepadanya dan dibaptis dalam namanya, kita semua juga menjadi orang-orang yang layak untuk dikasihi dan berkenan kepada Allah. Jika Yesus adalah anak Allah yang dikasihi dan berkenan kepada Allah, maka ketika kita dibaptis di dalam nama Yesus, maka kita yang adalah orang-orang berdosa ini menjadi orang-orang yang pantas dikasihi dan berkenan kepada Allah. Inilah hal yang bersama-sama hendak kita syukuri hari ini. Mari kita merenungkan dua hal penting dalam minggu baptisan ini. Yang pertama adalah saya mengajak kita untuk merayakan kekuatan cinta ilahi dalam baptisan Yesus. The power of love tadi. The power to love kalau meminjam kata Yudi Latif. Kita merayakan baptisan Yesus dalam minggu baptisan. Apa yang kita rayakan tadi? Merayakan kebesaran kekuatan cinta ilahi yang tadi bersedia menyatakan solidaritasnya bagi orang berdosa di tengah kaum yang menganggap dirinya bersih.
Allah yang maha tinggi bersedia berdiri bersama dengan orang berdosa, menyamakan dirinya dengan orang-orang berdosa. Rayakanlah kekuatan cinta ilahi ini. Allah mau solider bersama dengan kita orang-orang berdosa. Berdiri bersama dengan orang berdosa di tengah kaum Yudaisme yang menganggap diri mereka bersih dan istimewa di hadapan Allah dan kerap kali tidak mau berdampingan dengan orang berdosa. Allah mau berdampingan dengan orang berdosa. Dia yang tidak berdosa bersedia disamakan dengan yang berdosa. Yang tidak terbatas bersedia sama dengan yang terbatas. Apa sih istimewanya? Kadang kita menganggap ini sebagai hal yang biasa. Kita mungkin perlu mempunyai gambaran kalau manusia melakukannya gitu ya. Saya teringat kisah seorang pemimpin yang bernama Alexander Agung, yang menunjukkan solidaritas yang mengagumkan. Untuk kita bisa menyelami solidaritas Yesus itu sungguh luar biasa. Satu kali Alexander Agung, pemimpin tertinggi Makedonia, melakukan perjalanan ekspedisi bersama dengan pasukannya ke India. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati satu padang gurun tandus dengan kondisi persediaan air minum mereka sangat terbatas kala itu. Karena persediaan air minum mereka yang terbatas, akibatnya apa? Banyak anggota pasukan mereka yang harus mati karena kehausan. Bagi Alexander Agung sang pemimpin, persediaan air minum itu selalu tersedia. Karena dia pemimpin. Tahukah kita? Untuk menunjukkan solidaritasnya, Alexander Agung menumpahkan air minumnya di hadapan pasukannya. Dia bersedia tidak diistimewakan. Dia bersedia mengalami kehausan bersama dengan prajuritnya. Dia solider, menyatakan solidaritas bersama dengan prajuritnya. Itulah solidaritas. Kesediaan menjadi sama dan senasib dengan yang ada di bawahnya. Kesediaan yang sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan konkret. Solidaritas yang semacam inilah yang ada dalam diri Yesus, yang bahkan jauh lebih luar biasa. Sebab dia yang tidak berdosa, bahkan yang sangat mulia, bersedia disamakan dengan kita yang berdosa. Maka rayakanlah kekuatan cinta ilahi yang bersedia menyatakan solidaritas bagi orang berdosa dalam peristiwa pembaptisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita mengingat dan merayakan baptisan kita. Siapa di antara kita di sini yang sudah dibaptiskan pada saat kanak-kanak? Boleh angkat tangan? Saat anak-anak dibaptiskan? Angkat tangan? Banyak ya? Oke. Yang saat dewasa dibaptiskan? Yang akan juga boleh, yang akan. Nanti, yang akan juga boleh. Anta nanti Sidi. Anak nanti Sidi. Berarti kamu sudah baptis anak ya, nanti Sidi. Oke, yang berarti dewasa. Oke, kita ingat dan rayakan baptisan kita. Karena baptisan kita itu
mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Ingat, baptis adalah tanda dosa-dosa kita dibenamkan di dalam kematian Kristus. Ingat ya makna baptisan ini? Tetapi juga menandakan bahwa kita hidup bangkit seperti Kristus yang bangkit. Dibenamkan dalam kematian Kristus, tapi dibangkitkan seperti Kristus yang bangkit. Jadi bukan hanya mati, tetapi juga hidup. Dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus. Dalam baptisan, kita menerima tanda keselamatan dan menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah di dalam Yesus. Rayakanlah baptisan kita ini dengan rasa syukur, karena melalui baptisan kita menerima tanda keselamatan dan menjadi orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya kita orang berdosa yang tidak layak. Sekaligus mengingatkan, kalau ada orang yang merasa, kok baptisanku kayaknya gak ada dampaknya apa-apa. Apa yang salah ya? Yang salah bukan baptisannya. Di dalam bacaan kita yang kedua hari ini, sebenarnya sayang dalam ibadah kedua ini tidak kita bacakan. Tapi dalam ibadah pertama tadi dibacakan. Nanti Bapak Ibu boleh membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Itu merupakan sebuah pembuktian dari apa yang diucapkan oleh Yohanes. Bahwa Yesus membaptis dengan Roh. Di sana ada kisah tentang 12 orang yang dibaptiskan. Ayat ini seringkali dipakai sebagai, perikop ini bukan ayat ini ya. Perikop ini seringkali dipakai sebagai dasar dilakukan baptis ulang. Jadi saya berpesan bagi teman-teman semua yang ada di sini. Ketika orang merasa kok hidupku kayaknya hampa, lalu pikir wah ini kayaknya yang salah baptisannya, lalu dibaptis ulang. Seringkali perikop ini yang dipakai sebagai dasar. Padahal perikop itu berbicara tentang orang yang baru menerima baptisan Yohanes dan belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia dibaptis kembali untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga sebenarnya di dalam ajaran kita disampaikan, baptisan itu cukup dilakukan sekali. Mengapa? Seperti halnya kematian Kristus cukup satu kali. Kita dibenamkan dalam kematian Kristus cukup satu kali. Demikian juga dengan baptisan cukuplah satu kali. Jika tidak ada perubahan dalam hidup kita, masalahnya bukan pada baptisan itu. Masalahnya mungkin pada hati yang tidak sungguh mengalami the power of love. Kasih Allah yang besar yang menyentuh hati dan hidup kita. Tidak membawa perubahan di dalam hidup kita. Sekali lagi masalahnya bukan pada baptisannya. Biarkanlah kasih Allah itu menyentuh hati kita. Kita merasa sungguh kita dikasihi Allah. Betapa beruntungnya kita dibuat sebagai orang-orang yang dikasihi dan berkenan kepada Allah. Alami kasih Allah yang besar tadi itu. Rayakan baptisan kita. Dan biarkan hidup kita diubah terus
semakin serupa dengan Kristus. Hari ini ada saudara-saudara kita yang akan dibaptis dan mengaku percaya. Perjalanan saudara sebagai pengikut Kristus dan anggota gereja baru dimulai bersama dengan persekutuan ini. Saudara mesti bersama-sama terus memperjuangkan hidup yang mengingat kasih Kristus itu dan bersedia diubah seperti Kristus. Seorang bernama Max Lucado dalam bukunya Just Like Jesus pernah mengatakan kalimat ini. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Kita mesti meyakini Tuhan mengasihi kita apa adanya. Siapapun kita, dari anak-anak sampai lansia, orang kaya, orang biasa, orang sehat maupun sakit, apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi jangan sampai kita hanya seadanya membiarkan hidup kita terus seadanya. Kita mesti mengisi hidup yang sudah dikasihi Tuhan ini dengan bersedia mengalami hidup yang diubah meniru Kristus. Sayangnya, sebagai sebuah autokritik, saya pernah membaca seorang bernama Stanley Jones, seorang misionaris yang adalah sahabat dari Mahatma Gandhi, pernah menuliskan, seorang yang paling menyerupai Kristus adalah justru bukan seorang Kristen. Dia mengatakan ini karena melihat kehidupan Mahatma Gandhi yang sangat meniru Kristus. Namun dia tidak menjadi Kristen karena melihat kehidupan orang Kristen yang dilihatnya jauh berbeda dari Kristus sendiri. Ini menjadi autokritik bagi kita. Masakan hidup kita tidak meniru Kristus. Bukankah semestinya sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, dikasih dan berkenan kepada Allah, hidup kita justru akan terus meniru Kristus. Maka umat yang dikasihi Tuhan, baik kita yang sudah dibaptis saat anak-anak, saat dewasa maupun yang saat ini akan dibaptis maupun akan mengaku percaya, rayakanlah baptisan kita sebagai tekad untuk mengalami kehidupan yang makin meniru Kristus, supaya di antara kita akan lahir semakin banyak sosok-sosok yang semakin menyerupai Kristus. Dengan mengingat baptisan kita, kita pandang Kristus yang telah merendahkan diri dan begitu mengasihi kita. Rendahkanlah diri kita supaya kita bisa dibentuk makin menyerupai Dia dan kita dapat setia kepadanya sampai akhir hidup kita. Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku percaya, selamat memulai perjalanan. Teruslah bersedia dibentuk dan setialah sampai akhir hidup saudara. Terlibatlah di dalam kesetiaan melayani di tengah persekutuan ini, supaya saudara selalu memiliki teman seperjalanan untuk bertumbuh di dalam iman. Selamat kepada para orang tua yang sudah menghantarkan anak-anaknya, menemani mereka sehingga mereka hari ini telah mengaku percaya maupun menerima baptisan di saat dewasa. Kiranya bersama-sama kita terus dapat mengingat kebesaran cinta kasih Kristus
dan merayakan baptisan kita, supaya kita dapat meniru Kristus, menyerupai Kristus, dan kemudian hidup setia sampai akhir hidup kita. Tuhan menolong kita. Amin.